Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan, sebelum khutbah Jumat kita akan sedikit membuat majelis memperingati kejadian besar kepada orang besar, yang pelajaran besar kepada umat yang besar, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memperingati kejadian-kejadian besar itu bagian dari perintah Allah dan sunnah Nabi. Allah berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka mengenai hari-hari datangnya pertolongan-pertolongan Allah. Waktu 10 Muharram baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa, memperingati kemenangan yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana hari itu Allah hancurkan Fir'aun laknatullah alaih. Maka memperingati hari-hari besar itu bagian dari perintah Allah, sunnah Nabi. Insyaallah. Kenapa Nabi dulu tidak membuat Isra Mi'raj? Karena waktu itu belum diperlukan, orang masih segar dengan kejadian Isra Mi'raj itu. Sebagaimana waktu zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar adzan Jumat sekali, karena belum diperlukan. Orang belum begitu banyak. Setelah Madinah itu penuh sesak manusia, Sayyidina Utsman membuat adzan 2 kali. Dan disetujui oleh seluruh ulama-ulamanya sahabat, dan seluruh sahabat tidak ada seorang pun yang protes. Nah, dan 2 kali itu mulai zaman Sayyidina Utsman. Pada waktu Sayyidina Ali masih ada, beliau setuju. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas juga masih ada, setuju. Sayyidina Zubair bin Awam masih ada, setuju. Ulama-ulamanya sahabat, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, qori'nya sahabat juga masih ada, setuju. Seluruh ulamanya sahabat setuju, yang lain pun semua setuju, semua laki-laki setuju, wanita pun juga setuju, tidak yang tidak setuju, sampai jinnya sahabat pun juga setuju. Yang tidak setuju berarti tidak ikut sahabat. Paham? Karena kemarin saya itu di Aceh, ada orang tanya sama saya, itu adzan 2 kali itu nggak ada dalilnya katanya. Nggak ada dalilnya menurut orang yang tidak tahu dalilnya. Kalau orang tidak tahu itu pokoknya semua nggak ada gitu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra dan Mi'raj kejadian besar
yang belum pernah terjadi kepada nabi siapa saja sebelum yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada beliau sehingga menyeberang lautan dari jalan raya ditembus sama Nabi Musa dan Bani Israel, maka yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha sebagai tanda keagungan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah baginda Nabi alaihi salatu wasallam diresmikan. Kok diresmikan? Maksudnya apa enggak resmi? Ini keliru ini istilah yang diresmikan. Apa ya istilahnya? Allah tampakkan gitu aja lah. Sejak dulu memang sudah begitu. Di sanalah Allah tampakkan bahwa beliau ini adalah pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul, di mana di sana beliau disuruh sholat dan seluruh para nabi, para rasul yang ada di sana makmum kepada beliau. Sayyidul Anbiya, Imamur Rusul, itulah nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan pada malam itu kepada beliau. Asal mulanya itu baginda Nabi dakwah di Mekah. Ini urutan ceritanya. Bertahun-tahun baginda Nabi dakwah di Mekah. Berat tantangannya dari segala arah. Begitu sunnatullah, para nabi itu menghadapi tantangan-tantangan berat. Sedangkan mereka itu orang yang begitu mulia sekali di sisi Allah. Baginda Nabi itu kalau berjalan pohon-pohon pun tunduk menghormat. Binatang-binatang pun menunduk hormat. Onta pun sujud kepada Nabi. Iya sujud. Hadis sahih itu unta sujud kepada Nabi. Batu-batu mengucapkan salam. Sampai awan itu dikirim oleh Allah untuk menaungi beliau sehingga beliau tidak kepanasan. Tapi ketika beliau dakwah, beliau telah menghadapi tantangan-tantangan berat. Untuk apa? Supaya kita sabar kalau menghadapi tantangan-tantangan itu di dalam memperjuangkan agama. Insyaallah. Terus baginda Nabi pergi ke Taif dengan harapan Taif orangnya itu lembut-lembut. Karena Taif itu daerah pegunungan, udaranya dingin. Kayak Magetan begitu. Orang itu kalau udaranya dingin, biasanya otaknya itu juga dingin juga. Biasanya. Tapi ketika Nabi datang ke Taif, ternyata orang Taif itu udaranya saja yang dingin, tapi otaknya panas ternyata itu. Sehingga malah bersikap yang tidak pantas kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Sampai anak-anak kecil pun melempari batu kepada beliau. Beliau menangis di bawah pohon. Puncaknya tangisan beliau, "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali." Hai Tuhanku, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Maka malaikat-malaikat pun dikirim oleh Allah. Ya Rasulullah, kalau engkau mau orang Taif dihancurkan, akan aku hancurkan sekarang dengan perintah Allah. Tapi baginda Nabi mengatakan tidak.
Kalau mereka tidak mau beriman, saya berharap anak cucu mereka ada yang beriman. Begitu kelembutan hati yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW kepada orang yang betul-betul menyakitkan beliau. Begitu sakitnya hati Nabi pada waktu itu, sampai beliau mengatakan dalam satu riwayat, aku belum pernah disakiti melebihi ketika di Thaif. Kemudian beliau pulang ke Mekah, tidur di Masjidil Haram. Tapi ini bukan tidurnya santri males ini, tidurnya seorang pejuang yang telah habis-habisan memperjuangkan agama, dan hatinya dipenuhi dengan sayang kepada umat, sampai kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Maka Allah tidak membiarkan beliau tidur begitu saja. Allah kirim malaikat Jibril datang membawa Nabi, dibelah hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dinaikkan ke langit. Hadiahnya, orang yang bersusah payah karena agama dipenuhi kasih sayang hatinya kepada umat. Itulah Isra Mi'raj. Kronologinya, urutan ceritanya itu seperti itu. Dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik buruk. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Ini pelajaran penting semalekan. Begitu mulianya. Dari rumah ke masjid itu juga sudah bagus, tapi kalau dari masjid ke masjid ini Isra Mi'raj semalekan. Maka biasakan mengadakan perjalanan dari masjid ke masjid, insyaallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah menjalankan waktu malam kekasihnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar aku tampakkan kepadanya daripada tanda-tanda keagunganku. Jadi kalau orang tuh pengen mendapatkan barokahnya Isra, merasakan, memahami keagungan Allah, bikin perjalanan dari masjid ke masjid. Masya Allah, dari masjid ke masjid. Seumur hidup baginda Nabi itu belum pernah ke Masjidil Aqsa, tapi beliau dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pelajaran penting supaya orang itu jangan mikir masjidnya sendiri aja, mikir masjid yang lain. Jangan mikir dalam negeri aja, tapi juga negeri-negeri yang lain. Karena Masjidil Aqsa itu luar negeri, bagi orang Mekah itu luar negeri, itu Syam. Nah, Masjidil Haram ini Hijaz. Insyaallah kan? Bahkan bukan hanya melihat masjid lain, bukan hanya memikirkan negeri lain, bahkan memikirkan alam yang lain. Nah, ini namanya Mi'raj, menembus 7 petala langit, menembus 7 lapis langit, agar kita ini jangan mikir bumi saja. Di sana, di atas sana itu masih ada alam yang begitu besar sekali.
Di mana alam bumi ini kecil kayak debu dibanding sana itu. Kecil. Dan alam di sana itu ruame betul. Isinya orang-orang suci, para nabi, para rasul. Ada di sana sekarang. Sekarang ini bukan nanti, sekarang ini masih ada di sana. Arwahnya termasuk yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga arwahnya sebagian umatnya pada di sana. Waktu Mi'raj itu baginda Nabi melihat Nabiullah Hud alaihissalam, dan beliau di sana di langit sana itu sedang bayan kayak begini nih di langit sana. Kamu kira yang bayan hanya di Terangkil? Enggak, di langit ada bayan juga. Padahal di sana itu loh, orang itu sudah tidak wajib amal, tidak wajib mencari ilmu. Kok masih ada majlis ilmu? Karena para anbiya itu duduk di majlis ilmu itu seneng mereka, merupakan kenikmatan bagi mereka. Maka sudah di langit pun masih bikin majlis ilmu. Maka orang yang di majlis ilmu kok ngantuk, itu berarti kesenangannya itu agak lain, itu bukan kesenangannya para nabi itu. Ayo tidur, bangun, tuh kepalanya diangkat, jangan pura-pura zikir tahu-tahu ngantuk. Ayo diangkat kepalanya. Ini semua teman sendiri semua kalau di Temboro ini, di seluruh dunia juga teman saya sendiri. Pokoknya apa adanya saja, nggak usah ditutup-tutupi. Sudah ngantuk, suruh bangun, dia masuk. Saya ini zikir. Awas ya nanti. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabiullah Adam, mengucapkan salam dengan Nabiullah Adam, didoain sama Nabiullah Adam. Ke langit kedua ketemu Nabiullah Isa, langit ketiga ketemu lagi nabi. Sampai langit ketujuh berjumpa dengan langit keenam berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam, langit ketujuh jumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, naik lagi. Sudah nggak ada makhluk di sana, naik lagi sendiri aja. Sampai Jibril alaihissalam pun sudah nggak berani naik. Saya di sini aja ya Rasulullah. Kenapa? Saya naik nggak kuat. Kalau saya naik sedikit aja terbakar saya. Ini yang bisa naik cuma engkau saja. Sudah naik sendiri aja. Naik sendiri aja. Ini pelajaran penting bahwa orang itu bagaimanapun tingginya derajatnya, jangan melupakan pendahulu-pendahulunya. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW ini Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tapi ketika mau menghadap kepada Allah, jumpai dulu Nabi Adam, jumpai dulu Nabi Isa, jumpai dulu Nabi Yahya, jumpai dulu nabi-nabi sampai jumpai Nabiullah Musa, jumpai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengucapkan salam, dan para nabi itu ikut mendoakan beliau. Maka kita ini bagaimanapun tingginya, dan kita ini bukan tinggi sebetulnya, bagaimanapun rendahnya kita, kalau Nabi bagaimanapun tingginya kita, jangan melupakan pendahulu-pendahulu kita. Kita dalam dakwah maunya jangan lupa pendahulu-pendahulu kita. Kita dakwah ikut Rasulullah SAW, tapi jangan lupa pendahulu-pendahulu kita. Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, wali songo, para ulama-ulama yang sebelumnya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, para sahabat, sampai kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Menghormati pendahulu-pendahulu itu
bagian daripada pelajaran Isra dan Mi'raj. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan pendahulu-pendahulu kami dalam iman. Jadi kita diperintah untuk istighfar buat diri kita dan istighfar untuk pendahulu-pendahulu kita. Karena agama itu sampai kepada kita melalui pendahulu-pendahulu kita, orang-orang dulu itu. Maka jangan sampai kita ini tidak menghargai mereka. Barang siapa tidak mensyukuri manusia, maka tidak mensyukuri Allah. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang tidak menghargai silsilah agama ini, berarti tidak menghargai agama. Karena agama itu sampai kepada kita melalui silsilah itu. Agama itu sampai kepada kita melalui mana? Silsilah ngantuk, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini santri memang capek sejak pagi ya. Sudah ngaji sejak pagi, semoga ngantuk kamu itu seperti tidurnya Rasulullah di Masjidil Haram. Akibatnya diangkat ke langit. Ya, ini ada tamu banyak. Saya tidak bisa ngomong yang jelek kepada kamu. Kalau nggak ada tamu tuh, tak caci maki habis kamu. Tapi tamu banyak ini ya, menghormati santri itu kan kewajiban ya. Para malaikat aja menghormati santri, masa saya tidak menghormati santri? Tapi kalau ada tamu tok ini, kalau nggak ada tamu tak pentung nanti. Ngaji kok ngantuk gimana? Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala menghormati pendahulu-pendahulu penting. Sampai di sini ada beberapa pelajaran ya. Pertama kali pelajaran kemuliaan Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya, imamnya para nabi. Terus pelajaran kedua, keagungan perjuangan Nabi. Bagaimana Isra Mi'raj yang merupakan kejadian yang paling istimewa dalam kehidupan Nabi, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Asal mulanya itu urutan kejadiannya setelah Nabi berjuang habis-habisan. Oleh karena itulah para ulama menyimpulkan satu kaidah, al-musyahadah ba'dal mujahadah. Bisa berjumpa kepada Allah kalau orang sudah bersusah payah. Al-musyahadah ba'dal mujahadah. Bisa berjumpa dengan Allah ketika orang sudah bersusah payah untuk Allah. Kalau orang yang ingin santai-santai saja, wah itu bagian soft belakang ya. Kalau kamu ingin soft depan, harus bersusah payah, insya Allah. Terus yang ketiga kali, pelajaran yang ketiga kali, bagaimana kita jangan pikir dunia saja, pikir yang di luar dunia itu. Jangan kita punya pikiran kehidupan itu dunia ini, tidak. Di luar sana lebih besar kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu sudah ada sekarang ini. Cuman kita itu kesananya setelah hari kiamat. Kesananya, tapi kalau para nabi sekarang sudah di sana. Arwahnya. Bukan hanya para nabi, orang-orang mati syahid pun sudah ada di sana sekarang itu. Arwahnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tash'urun.
Siapakah syuhada itu? Orang yang siap mati untuk meneruskan perjuangan Nabi. Itulah syuhada. Syuhada itu bukan orang yang mati dalam pertempuran, orang yang siap mati. Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus. Syuhadanya umatku yang paling banyak justru matinya di tikarnya masing-masing. Tidak dalam pertempuran, tapi dia itu semangatnya itu siap mati untuk agama. Bukan siap jadi pegawai negeri untuk agama, enggak. Siap mati untuk agama. Agama itu tempat perjuangan, bukan tempat cari uang. Mereka itu begitu. Tapi orang-orang yang seperti itu malah uangnya banyak kayak para sahabat itu. Pikirannya enggak uang, pikirannya pokoknya agama untuk perjuangan. Uang saya korbankan untuk agama, tapi nyatanya malah duit akeh. Kalau kita ini maunya cari duit saja, tapi malah melarat. Nah, itu sudah sunnatullah. Orang tuh kalau mikir dunia aja, dunia itu tambah susah dicari. Orang yang mikirkan akhirat, Allah akan mudahkan dunianya. Itu sudah sunnatullah begitu itu. Insyaallah malaikat. Keagungan perjuangan Nabi, keagungan Nabi, keagungan perjuangan Nabi, keagungan alam di luar dunia ini. Insyaallah. Kemudian yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, keagungan sholat. Nah, karena Isra Mi'raj itu pada puncaknya kita diperintahkan untuk sholat. Baginda Nabi menghadap kepada Allah dengan Isra dan Mi'raj, umatnya menghadap kepada Allah dengan sholat. Maka dalam satu hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang iman. Tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi. Dari Isra dan Mi'raj ini kita ini ambil ilmu, jangan hanya ilmu yang bersumber dari otak-otak manusia, tapi dengan Isra dan Mi'raj ini kita mau ambil informasi yang lebih tinggi, ilmu yang lebih besar, yaitu ilmu dari Allah melalui jalur yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau orang itu sudah di langit sana, melihat surga, melihat neraka, melihat para nabi, para rasul, sekarang nilainya dunia itu seberapa? Nilainya ilmu dunia itu seberapa? Gak ada nilainya. Ternyata yang ada nilainya itu ilmu untuk membangun akhirat. Maka ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu kakeknya Rasulullah, beliau pesan, padahal ini beliau ini sudah di alam lain, kan? Tapi masih mikirkan kita. Hai Muhammad, cucuku, saya pesan ya, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa alaika wa alaihi salam ya Khalilullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamin hamidum majid. Sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Wa alaika wa alaihi salam. Dan pesan saya sampaikan sama umatmu ya, surga itu masih banyak tanah kosong. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah wala ilaha illallah Allah. Al-Fatihah.
Masih ada yang nyantol? Ini saya kasih waktu 5 menit ya, sampai angka 4 itu. 3344 pelajaran apa dari Isra dan Mi'raj. Setelah itu program Jumatan. Terutama yang ngantuk-ngantuk kamu kasih tahu. Ayo. 3344